Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi kita bertemu di podcast Rally. Kali ini kita berada di Kota Magelang. Di sini ada dua bintang tamu saya. Beliau ini adalah seorang pejuang penyintas rematik autoimun dan seorang caregiver. Ceritanya akan sangat menginspirasi kita semua. Boleh diperkenalkan mungkin, Mas? Nama saya Abdulillah Fansuri, biasa dipanggil Aif. Saya sudah mengidap penyakit ini dari 2012. Penyakitnya apa tuh? Rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis. Jadi rheumatoid arthritis itu teman-teman mungkin yang belum mengenal ya, itu radang sendi. Biasa disebut radang sendi. Kemudian bisa diceritakan Mas Aif, saya panggilnya Mas Aif ya? Ya. Oke. Sudah berapa lama ini sakitnya? Sudah 12 tahun. 12 tahun dari 2012. umur 2012. Dari umur 12. Oh, dari umur 12 tahun. Iya. Oh, bisa ceritakan tuh bagaimana awal mulanya? Dulu awalnya itu saya SD. Saya kan SD full day. Jadi pulangnya sore kan. Iya. Biasa kalau nunggu jemputan itu saya sepak bola sama teman-teman. Ya, sepak bola biasa. Habis dijemput, pulang sampai rumah itu kaki bengkak semua langsung. Itu kali pertama Kali gejalanya ya? Gejala Okay. pertama kali langsung bengkak semua. Itu pertama kali 4 hari itu nggak bisa jalan. Cuma 4 hari habis itu sudah bisa recover. Cuma itu aja waktu itu? Iya, cuma itu saja. Kemudian perjalanannya sampai terdiagnosa pasti kan nggak langsung. Iya. Kan? Bisa ceritakan tuh? Sekitar 4-5 bulan baru terdiagnosa. Dari Februari itu kalau nggak salah terdiagnosa itu Juni akhirnya. Dia bisa gitu. tegak autoimun rheumatoid arthritis. Iya. Itu Mei atau Juni gitu kalau nggak salah. Selain dari kaki ada yang bagian tubuh lain yang bengkak gitu? Kalau setahun pertama belum ada. Jadi pertama kali keserang tangan itu tahun 13 awal. 1 tahun dari pertama kali kena. Berarti dari bagian tubuhnya Kak Aif ini yang memang paling berat diserangnya kaki ya? Iya, yang paling sering itu kaki. Terus berarti mohon maaf ya, ini Kak Aif ini harus pakai tongkat teman-teman untuk aktivitas. Ini sejak kapan nih pakai tongkat nih Kak? Ya sejak tahun 12 itu. Oh, sejak kecil berarti ya? Iya, sejak kecil. Oh, gitu. Udah sejak kecil. Kemudian, itu kan berarti harus berobat rutin ya? Iya. Pernah bosan nggak itu? Kalau bosan ya pernah sih. Pernah bosan ya? 12 tahun. Gimana nih, kalau misalnya bosan gimana? Ya, kadang ada bosannya nggak minum obat gitu lah. Ya, oke. Terus? Obatnya di skip gitu. Nanti kalau udah nggak enak lagi, nah baru minum lagi. Oh, gitu. Cuman kalau Kak Aif misalnya nih, pas bosan kemudian nggak mau minum obat, terasa banget nggak sih itu gangguannya? Iya, biasanya emang meningkat, cuman nggak langsung detik itu juga nggak kerasa nggak sih. Oh, gitu ya. Jadi ada jedanya gitu, baru lagi. Terus waktu pertama kali didiagnosa ini, kan masih kecil nih. Iya. Udah tahu belum ini sakitnya apa, seperti gimana? Masih nggak tahu ya, Masih masih nggak belum tahu paham ya. sih, masih kecil banget, masih SD kan, dari kelas 6 SD. Ya cuman gitu. Nggak tahu tapi Nggak apa tahu gitu ya. apaan. Kemudian ini kan sangat mengganggu aktivitas ya, sedangkan Iya. ketika kelas 6 ya, Kelas 6. otomatis kan sedang aktif-aktifnya ya. Iya. Ngerasa beda nggak dengan teman-teman yang lain tuh? Wah, beda sih mesti ya. Yang biasanya terkenal waktu SD itu aktif banget ya, kemana-mana. Iya. Sering dicariin kalau istirahat, mana ini orang nggak ada, kok tiba-tiba sakit gitu. Ya merasa beda banget sih, terutama waktu pertama kali nggak bisa jalan dan masuk sekolah. Itu kayaknya satu sekolah tahu sih. Iya, ini kan bersama kita ada ibunya Mas Aif ya. Namanya siapa, Bu? Bu Hafsah. Bu? Hafsah. Oh, Bu Hafsah. Ini kan terdiagnosa waktu kecil. Betul. Waktu itu pasti Ibu nggak tahu tuh penyakit ini apa gitu. Iya kan, nggak tahu Iya, ya. Gimana tuh perasaannya waktu Mas Aif tiba-tiba bengkak kaki? Dua-duanya ya nih bengkaknya, langsung dua-duanya bengkak. Waktu itu apa yang dipikiran Ibu? Saya pikir pertama ya hanya kecapean aja, karena dia memang aktif sekali ya. Sebelum sakit itu ternyata dia sudah kemana-mana sama teman-temannya naik sepeda begitu. Tak pikir ini anak ini kecapean. Bu, ini kan tadi Kak Aif ini mulai sakit ketika kecil ya. Kelas 6 SD, tentunya Ibu juga belum tahu nih sakit rheumatoid arthritis itu apa. Yang di dalam pikiran Ibu apa tuh waktu itu? Ya saya pikir memang cuma capek aja.
waktu itu sekitar bulan Februari kalau nggak salah ya. Iya. Saya bilang begini, karena dia mau ujian nasional. Sudah ada yang bisik gini, mau dibawa ke Sarjito gitu. Wah nanti dulu lah, nek Sarjito mesti nggak bisa sekali. Nanti aja begitu kalau dia sudah ujian nasional selesai. Iya. Nah ternyata pada hari pertama ujian nasional, saya tidak tahu dia itu tiba-tiba seperti tidak bisa berangkat. Karena badannya sakit semua. Nah, untuk sementara saya bawa ke dokter umum. Nah, dokter umumnya itu bilang begini, Ibu jangan lama-lama bawa Sarjito, begitu. Tapi saya juga nggak kepikiran gimana-gimana. Nah, setelah saya ujian, baru betul-betul saya minta rujukan di RSU, saya minta untuk dibawa ke Sarjito. Saat itu juga sekitar jam 9 pagi diagnosa sudah tegak. Langsung tegak gitu ya Bu? Iya, langsung tegak sekali. Padahal sebelumnya nggak pernah ada keluhan apa-apa si Aif nih? Sebetulnya dia itu memang agak unik dibanding saudara-saudara yang lain. Sejak bayi, pasti sebulan sekali harus ke dokter karena sakit demam. Oh, sering demam berulang? Iya, demam berulang. Iya. Kemudian ada lagi pernah satu kejadian yang batuk tidak bisa berhenti selama 30 menit. Oh gitu. Terus tidak berhenti. Tiba-tiba juga itu? Iya. Oh. Tiba berhenti, nggak mau berhenti. Setelah dokter sudah nggak ada malam-malam. Setelah batuknya reda, keluar bidur semua itu. Oh. Seluruh tubuh. Anak ini sakit apa? Terus besoknya sudah nggak apa-apa. Ya sudah cuma batuk pilek biasa begitu. Dan itu kejadian sering sekali. Ketika demam berulang itu dari dokter waktu itu diagnosanya apa Bu? Dokter nggak bilang apa-apa sih, ya cuma batuk pilek aja, diobati, sudah selesai. Begitu. Oh gitu, biasanya berapa lama tuh kalau demam-demam gitu? Agak lumayan lama. Kalau ringan ya 3-4 hari. Oh gitu ya, tapi berarti sejak kecil memang sering kayak demam gitu. Betul, ya? Iya. Walaupun mungkin penyebabnya kurang begitu jelas gitu ya Bu ya? Betul, iya. Flu biasa. Flu biasa. Flu biasa, Iya. betul. Oke, padahal di dalam keluarga besar, mohon maaf nih, Iya. ada nggak Bu yang sakit seperti ini? Atau jenis rematik autoimun yang lain? Karena saya memang ditinggal orang tua sejak kecil ya, tetapi kakak-kakak bilang bahwa ibu saya rematik. Oh, sudah ada ini ya, dari genetiknya ya? Iya, ada Oke. ibu. Terus kakak saya yang nomor 5 itu juga rematik. Walaupun tidak berat ya, rematik begitu. Di sebelum umur 30 dia sudah sembuh. Oh, oke. Iya. Ya. Ini kan Mas Aif ini berapa bersaudara? 3. Mas Aif yang bungsu? Iya. Oh ya, cowok sendiri Bu? Cowok Cowok sendiri. Oke. Ganteng sendiri. Oh, ganteng sendiri. Oke. Kemudian ini kan dari kecil ya sakitnya. Gimana sih Ibu memberitahu Mas Aif ini tentang sakitnya ini? Karena kan, mohon maaf, ini kan memang belum ada obat yang secara definitif untuk menyembuhkan ya Bu ya. Tentu Mas Aif juga udah tahu ya kondisi seperti ini. Bagaimana cara Ibu memberitahu Mas Aif ini bahwa ini sakitnya mungkin akan bersama dia gitu, akan dinamikanya mungkin akan naik turun. Bagaimana cara Ibu memberitahu Mas Aif ini untuk pertama kalinya? Saya sebetulnya tidak secara langsung beritahukan pada anak ya, tetapi saya pikir dia sudah sangat mendengarkan ketika saya berdialog dengan dokter yang merawat sama dokter saya waktu itu. Iya. Dokter saya begitu, tiap tahapan-tahapan itu pasti memberi informasi dengan jelas, bahkan berkomunikasi dengan anak. Oh, iya. Waktu pertama kali dokter memang langsung mengatakan bahwa ibu ini anak kena penyakit langka. Waktu itu namanya JIA, idiopatik artritis ya. Saya tanyakan penyebabnya apa. Beliau menjelaskan ada kata-kata idiopatik. Oh, idiopatik itu penyakit yang tidak diketahui penyebabnya begitu. Ya demikianlah terus karena kontrol rutin ya di Sarjito itu. Sampai waktu masuk MTX yang pakai suntik, seminggu sekali opname. Iya. Mas Ayu waktu itu pernah nanya nggak sih sama Ibu, aku sakit apa sih? Kok harus setiap hari minum obat, setiap seminggu sekali harus opname? Pernah nanya nggak sama Ibu waktu itu? Kalau nanya sih kayak cuma dia, ya oh gitu aja. Ini agak langka ya. Gitu. Masalahnya gini, seorang anak ketika dalam kondisi aktif ya, dia akan merasa tertekan ketika lihat teman-temannya main bola, apalagi laki-laki ya Bu ya. Betul. Pernah nggak ini
protes gitu loh Bu. Saya penasaran soalnya. Pernah nggak sih dia protes atau gimana ya, merasa kok gini gitu loh, kok nggak sama dengan yang lain. Pernah nggak Bu? Dari sisi seorang ibu nih, pasti kan pernah dicurhati nih sama Mas Aif. Gimana? Ada yang aneh sih sebetulnya, karena dia mungkin agak berat merasakan sakitnya ya. Tiba-tiba dia bertanya sama ayahnya, ya kalau sakit seperti aku ini nggak bisa mati? Oh gitu. Pertanyaan seperti itu. Lalu ayahnya bilang begini, Dek, orang sehat saja bisa mati, apalagi orang sakit. Yuk kita jalani bersama-sama ya, didampingi ayah sama ibu. Dia sudah menerima begitu. Dan alhamdulillah ini kan kata bapaknya, kan bapaknya olahragawan ya, ini sepak bolanya bagus loh, tendangan kirinya Masya Allah, melebihi anak-anak yang les sepak bola. Gitu ya. Nah, alhamdulillah saat itu lagi terkenalnya game bal-balan itu. Jadi dia kompensasinya di situ, pakai game, masih ada penyaluran. Dan mungkin kalau orang lain, ibu-ibu panik lihat anaknya banyak di depan laptop main game. Tapi saya kalau nggak ada game, anak mau kemana? Jadi biar saja, karena gamenya game sepak bola itu masih ada penyaluran lah. Iya, betul. Dan teman-teman, ini kenapa saya mengundang Mas Aif itu karena ketika saya pertama kali kita ketemu waktu di Bethesda ya, waktu itu ya, waktu ada acara rally di sana. Saya tuh malah nggak ngerti kalau di Magelang yang saya juga tinggal di sini ada seorang pejuang RA yang demikian tangguh. Saya waktu itu sangat jarang seorang penyintas rematik autoimun, ada apalagi usianya masih muda, dia begitu tegar gitu loh Bu. Saya tuh sempat waktu pertama kali ketemu tuh, apa sih yang membuat dia sedemikian sedemikian kelihatan bisa menerima, kelihatan bahwa dia berdamai dengan kondisinya. Itu membuat saya bertanya-tanya sebenarnya, ini pasti kan nggak mungkin dalam kondisi sekejap dia bisa langsung menerima. Dan ketika kita ketemu lagi yang kedua, kita pernah ngobrol seperti ini ya Bu ya, dengan Mas Aif juga sedikit banyak saya punya gambaran. Tapi masih ada penasarannya, karena waktu itu Ibu pernah cerita bahwa Mas Aif sempat dibawa konsultasi ke dokter yang kesehatan jiwa ya Bu. Itu bisa diceritakan lagi Bu itu? Gimana, kenapa? Ya, jadi pertamanya itu sebetulnya dia nggak mau minum obat. Berapa lama tuh? Ya ada beberapa hari. Tapi saya kan panik, karena saya sudah banyak diberitahu dari dokter ya. Kok nggak mau gimana? Padahal saya sendiri nggak tega. Dia itu sudah sakit ya. Kalau saya mau memaksa itu, jangan sampai jiwanya sakit, jangan sampai hatinya kok aku dipaksa sih. Nah, saya ambil jalan pintas saja, saya ke RSJ. Ke RSJ, kemudian saya ditemukan dengan psikiater di situ. Beliau, saya beritahu bahwa saya adalah seorang ibu yang mempunyai anak dengan kondisi autoimun begitu. Disitulah saya mendengar penjelasan beliau langsung seperti apakah autoimun itu. Saya yang tadinya tidak tahu, saya di Sarjito itu juga masih belum 100% tahu ya, tapi beliau itu menjelaskan seperti itu. Ibu bisa membayangkan ya, ada air yang tenang, kemudian kita taruh batu, jatuhkan batu, ada gelombang ya. Nah, itulah autoimun. Saya masih belum ngeh. Justru tengahnya itu beliau itu berdiri, saya dipeluk erat, beliau nangis duluan. Beliau bilang begini, Ibu, putra Ibu itu berat. Saya bilang begini, hebat anak saya. Berat tetapi dia bisa menjalani, dia bisa tunjukkan. Dia itu selalu berprestasi. Di ujian nasional dalam keadaan seperti itu dia ranking 2. Di waktu SMA, waktu itu kan masih pakai nilai ya, pakai nilai untuk masuk SMA. Kalian kalau ditanya ya pengen SMA 1. Bahkan dia mau lomba fisika. Loh, dia matematika di Magelang itu dalam keadaan seperti itu masih ranking 11 loh matematikanya. Luar biasa. Betul. Sampai guru SMP-nya bilang begini, kamu itu sering nggak sekolah, nggak ikut pelajaran, tapi kok bisa tuh? Betul. Jadi dia menyimpan kekuatan, mempunyai keinginan yang luar biasa memang. Betul. Betul. Terus ke waktu itu kan usia berapa tuh tadi yang mogok minum obat itu tadi Bu? SMP ya? SMP ya? Iya.
SMP. SMP. Terus itu waktu itu apa yang buat Mas Aif kembali mau minum obat? Nah, karena terus ditemukan sama Profesor Edit. Iya. Setelah saya konsultasi dengan psikiater, oh ini harus ketemu dengan Profesor Edit. Nah, beliau berdua saja dengan Profesor Edit. Saya tidak. Oke. Saya tidak. Sekarang kita kembali ke Mas Aif. Apa yang waktu itu terjadi sama Profesor Edit sehingga mau minum obat? Ya kan Bu, Iya, penasaran betul. saya. Gimana tuh? Agak samar-samar sih ya. Oh, iya. Udah, saya juga lupa itu SMP apa SMA ya dulu. Agak samar-samar tapi intinya beliau itu menjelaskan gimana ya, obat itu tuh sebenarnya memang tidak langsung memberi kesembuhan, tapi kita itu perlu berusaha. Intinya begitu. Waktu itu saya bilangnya gitu sih. Seperti itu saja, kalimat yang sangat sederhana, tapi bisa kembali membuat Mas Aif itu pingin lagi berjuang gitu ya. Bahwa ternyata obat itu memang kita perlukan untuk menekan aktivitas penyakit kita gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman kayaknya sepele ya Bu ya. Cuman ini kalau begitu kena memang masuk ke dalam mental seseorang bakalan diingat-ingat. Kayak mungkin Mas Aif sekarang dia selalu ingat kata-kata profesor itu ya. Buat teman-teman yang mungkin di kondisi yang sama, sudah sekian tahun minum obat, saya percaya ada rasa jenuh, ada rasa gitu mungkin ya. obat lagi, rasanya mungkin bukan seperti kita udah nggak ngerasain pahitnya, udah nggak ngerasain apa-apa ya langsung lep gitu ya, biasanya sudah tanpa rasa. Nah, saya paham ada kondisi-kondisi ketika teman-teman itu benar-benar merasa jenuh dan ingin berhenti. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton bisa menarik pelajaran dari Mas Aif tadi. Seorang profesor yang dengan kata-katanya yang sederhana, bahwa tadi apa? Obat itu tidak langsung menyembuhkan, tetapi memberikan kans untuk kesembuhan, memberikan peluang untuk kesembuhan. Ini benar kan ya? Kalau misalnya waktu itu Mas Aif melanjutkan tidak mau minum obat, barangkali kondisinya sekarang mungkin jauh lebih berat gitu ya Mas Aif ya. Tapi ketika Mas Aif mau kembali minum obat, walaupun penyakit itu belum hilang dari Mas Aif, tapi Mas Aif bisa berdiri di sini. Dan teman-teman, Mas Aif ini sudah lulus apa Mas? Teknik mesin, S1 teknik mesin, dan sekarang beliau bekerja freelance di rumah. Jadi salah satu penyintas rematik autoimun yang dia sukses dengan hidupnya. Saya bilang begitu karena dia menyelesaikan sekolahnya dengan baik, walaupun tertatih ya, betul. Tetapi beliau bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan bisa menemukan sendiri jalan rezekinya ya Bu ya. Jadi kadang-kadang teman-teman itu kan merasa ngelokro, apa bahasanya ya, merasa putus asa. Ketika kita sudah sakit yang mungkin susah untuk sembuh, merubah kondisi fisik kita, banyak mereka ini merasa ngelokro Bu. Saya nggak mungkin bisa bekerja lagi, saya nggak mungkin bisa meraih cita-cita saya lagi. Mas Aif ini adalah salah satu contoh bahwa dia bisa, walaupun dengan keterbatasan gitu ya. Mungkin Mas Aif mimpinya dulu lebih dari seperti sekarang ini, cuman Mas Aif sudah diberikan kesempatan dan tetap saya salut karena Mas Aif mencapai yang tertinggi yang bisa diraih saat ini dengan kondisinya yang seperti ini. Ibu bangga kan dengan Mas Aif? Bangga ya Bu ya, karena nggak banyak yang seperti ini Bu. Di luar sana banyak teman-teman yang tetap nggak bisa keluar dari kubangan apa ya, rasa depresi, rasa menyesali. Kenapa kok saya seperti itu. Kenapa saya mengundang Mas Aif? Karena saya ingin teman-teman belajar dari Mas Aif. Dia seorang yang masih muda, sakit dari mulai kelas berapa tadi? Kelas 6, itu kan dari anak yang nggak tahu apa-apa, dia harus terenggut lah ya masa kecilnya ya, karena harus dengan keterbatasannya, tapi dia tetap bangkit, dia tetap bisa sekolah, tetap berprestasi walaupun mungkin banyak nggak masuknya daripada masuknya. Ini juga saya mau nanya, belajarnya gimana? Itu. Banyak yang nanya gitu. Terus jawabannya apa? Teman saya juga nanya gitu. Terus dari mana? Terus jawabannya apa nih? Ya belajar aja saya. Belajar aja. Saya memang belajar dari YouTube sih. Oh gitu. Les gitu? Les. Kalau les tuh malah dulu cuman SMA itu yang Zenius kalau. Zenius sama Newton itu pun juga. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak ya. Kadang-kadang enggak.
Ya paling sering tetap YouTube sih. Sampai sekarang pun ini saya freelance ini. Ini agak mengagetkan juga soalnya saya kan specialty-nya di teknik mesin itu ke arah software. Nah, software itu tidak banyak anak S1 yang pakai. Jadi freelance itu bukan yang saya nyari freelance-nya, tapi freelance yang nyari saya. Jadi saya selesai wisuda udah langsung dicari orang. Karena jangan salah, walaupun kita terbatas secara fisik, tapi kalau kita memang maju secara intelektual, pekerjaan yang nyari kita ya, iya betul. Benar itu. Terus Mas Aif, pernah, ini kan udah lewat masa remaja ya, pernah punya masalah nggak dengan kasus-kasus percintaan gitu dengan kondisi Mas Aif yang seperti sekarang? Kalau nggak mau jawab tapi nggak apa-apa. Mau jawab nggak nih? Enggak ya, aman saja. Oh sip. Amin saja. Oke, sip. Mas Aif, ini kan sampai sekarang masih minum obat ya? Iya. Masih. Boleh diceritakan nggak yang kondisi paling terpuruk yang pernah Mas Aif jalani selama menderita penyakit rematik autoimun ini? Apakah pernah waktu itu opnam yang lama banget, atau misalnya kondisi sakit yang benar-benar membuat putus asa banget gitu? Ada nggak yang kondisi terburuk? Kondisi terburuk itu SMA. SMA, kenapa tuh? Yang bikin SMA harusnya 3 tahun cuma jadi 1,5 tahun secara efektif. Jadi kelas 10 dan kelas 11 semester 1. Mulai kelas 11 semester 2 sampai lulus itu masuk sekolah hanya 8 hari. Tapi lulusnya tepat waktu? Tepat waktu itu. Aduh, itu tadi. Cuman 8 hari. 8 hari. Oke. Waktu itu kenapa? Sakitnya apa? Sampai nggak bisa sekolahnya? Iya, terpuruk banget. Mungkin hampir semua persendian ya. Kena. Begitu ya. Itu pemicunya ya salah satunya gara-gara di sekolah ada kata-kata tidak mengenakan dari pengajar. Oke. Tentang sakitnya? Iya. Oke. Jadi kena di mentalnya ya berarti ya. Iya, Gitu ya. Oke. Sangat-sangat dihantam mentalnya. Oke. Terus bisa bangkit lagi. Nah, ini penting nih karena nggak peduli mau berapa kali jatuh, tapi yang penting dia bisa bangun lagi. Nah, oke. Ini tadi Mas Aif merasakan bahwa ada satu kata-kata yang membuat dia begitu down sehingga sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan nggak masuk ya. Iya. Tapi bisa bangkit lagi itu kenapa? Kan setelah lulus itu saya gap year. Istirahat 1 tahun sebelum masuk kuliah kan. Terus ya selama gap year itu pun sebenarnya bangkit banget juga belum. Yuk pada akhirnya saya waktu mau masuk kuliah, saya sudah bercita-cita emang mau masuk teknik mesin. Sudah daftar sana sini, masih belum diterima. Akhirnya saya keterima di satu perguruan swasta di Jogja. Nah, pas detik itu saya keterima, nah saya baru bisa merasa ada semangat lagi lah, gitu mau lanjut lagi. Bahkan sebenarnya sebelum saya tes di situ, itu kan tes langsung pengumuman. Sebelum saya tes itu saya berangkat tuh udah nggak ada harapan apa-apa lah. Bahkan saya pun setelah nggak ada bayangan kalau misal pun nggak keterima saya mau ngapain, udah nggak ada bayangan lah. Setelah keterima ya itu baru muncul lagi keinginan ini gitu ya. Ini salah satu yang perlu kita pelajari juga dari seorang ibu. Ini orang tuanya Mas Aif ini benar-benar mendukung banget, dan saya lihat nggak ada tuntutan sama sekali untuk Mas Aif ya. Maksudnya gini, sebagai seorang orang tua itu kan biasanya kamu harus minum obat, kamu harus ya gimana caranya menyelesaikan sekolah. Tapi kayaknya ibu ini mengikuti ininya Mas Aif ya, dinamikanya Mas Aif gitu ya. Itu gimana Bu? Ibu bisa mengambil sikap seperti itu tuh? Mendampingi Aif itu memang bukan suatu hal yang mudah ya. Jadi saya mesti ancang-ancang dulu. Seperti contohnya masuk perguruan tinggi. Yang ke psikiater bukan Aif tapi saya. Gimana tuh, Bu? Saya yang sakit ini, saya ke psikiater. Ada apa Ibu? Saya mau menyekolahkan anak. Anak seperti itu masuk saya lepaskan. Sendiri ya dia? Iya, harus kos. Sendiri ya? Gimana? Sederhana sekali kata-kata dari psikiaternya. Ibu cari uang buat siapa? Buat anak. Kalau anak kamu, Ibu ngelaju dari Jogja.
maklum gitu saya. Sudah selesai, saya pulang. Iya, oke. Tapi perjalanannya bagaimana tuh Mas? Nah, berapa tahun itu di Jogja, berapa tahun sendiri? Ya efektifnya cuman berapa tahun? Karena kena COVID Iya, itu waktu terus lewat itu COVID, ya. iya. Oke. Tapi ya sempet kos lama juga. Iya, sempet kos Sama. juga. Cuma memang saya pakai strategi begini karena saya melihat kondisinya yang tidak stabil. Saya minta arahan dari salah seorang dosen yang kebetulan masih family. Saya harus bagaimana kalau anak seperti ini? Ibu ke ketua jurusan saja. Belum apa-apa saya sudah ketua jurusan. Saya ditanya, ibu maunya bagaimana? Saya kan khawatir kalau bermasalah dengan absen. Nanti absennya kurang, nanti nggak bisa Iya, ujian betul. begitu. Jadi begini Bapak, kalau misalnya ada terhalangnya anak saya untuk ikut tatap muka kuliah, jadi harus bagaimana? Iya. Ya Alhamdulillah di tempat dia kuliah itu memang ada diberi kesempatan untuk kuliah secara online, walaupun waktu itu belum COVID. Iya. Nah, dan Alhamdulillah dari pihak kampus sendiri memang sangat mengapresiasi. Saya itu bawa segepok rekam medisnya dia. Justru beliau kata-kata pertama yang membuat kami sangat termotivasi, kami sangat mengapresiasi anak dengan kondisi seperti itu masih mau sekolah. Iya, betul. Ini sudah luar biasa dan beliau bukan hanya kata-kata, Iya. tetapi ketika ospek beliau mengirimkan seorang utusan plus kursi roda siap menemani dia. Masya Allah, saya itu luar biasa. Makanya pantas dia itu lulus pertama loh di kelasnya. Oh gitu. Pertama lulus itu namanya belum ada yang lulus. Iya, berarti apa namanya, tidak ada yang tidak mungkin ya Bu Betul. ya, bahwa kita punya keterbatasan, tetapi kalau kita ada usaha, tentunya Ibu sebagai orang tua juga Ibu tahu saya harus bagaimana ketika saya tidak bisa menemukan jalan keluar. Saya juga konsultasi ke psikiater. Ini sangat jarang loh teman-teman. Jadi seseorang yang dengan sukarela datang ke psikiater, istilahnya mengadu curhat ya Bu ya, Betul. itu jarang. Makanya saya apresiasi ini dua orang ini adalah orang-orang yang apa namanya, termasuk yang sadar posisi gitu ya Bu ya. Mas Aib sendiri Sadar juga diri. sadar diri. Bukan, maksudnya sadar posisi gini Bu. Jadi Mas Aib ini posisinya ada keterbatasan, tapi dia masih mau berjuang dan ini dibuktikan. Ibu sendiri juga sadar posisi ketika anak ada kekurangan, tetapi melihat anak kok ada kemajuan, ada kemauan, dan ada sebagai seorang tua mungkin ya ada kekurangan dan sebagainya, Ibu mau berkonsultasi ke psikiater mencari jalan yang terbaik. Dan itu jarang Bu ya, jarang. Kebanyakan orang tua justru orang tuanya yang lebih stres daripada anaknya ketika sakit seperti ini ya. Ini salah satu yang perlu kita contoh ya, bahwa ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin di luar kendali kita, pasti ada jalan ya Bu ya. Iya. Jangan malu, misalnya anak kita posisi ketika sedang sekolah ataupun kuliah, kita harus ngomong sama sama pendidik, sama gurunya, kondisi anak seperti ini, tapi lihatlah semangat anak, tentunya akan ada dispensasi lah ya Bu. Betul, Karena iya. ada beberapa teman yang justru malah nggak mau terbuka sama gurunya, dan ini menyulitkan si anak tentunya ya gitu. Oke. Ada pesan nggak Mas untuk teman-teman yang mungkin saat ini kondisinya, ya jenengan juga tahu penyakit reumatik autoimun banyak di antara kita, teman-teman di sini juga banyak. Ada pesan nggak buat mereka untuk bisa berjuang seperti jenengan? Kalau saya sih apa ya, kita tuh dengan keterbatasan kayak gini akan lebih baik jika punya interest atau hobi atau interest lah. Iya. Jadi kita punya hobi atau interest, kita mendalami itu, syukur-syukur bisa menjadi expert di bidang itu kan sudah menjadi nilai plus sendiri bagi kita. Iya. Kita di saat kita misal lagi terpuruk, misalnya cuma bisa diem di kamar lah, gitu kita bisa belajar, kita nggak ngelamun aja. Mungkin kita bisa belajar sedikit-sedikit dari YouTube, dari baca-baca, gitu. Kita bisa mengambil manfaat dari situ. Kita syukur bisa menjadi, mungkin kayak saya yang baru lulus kuliah, malah itu bisa menjadi ladang pekerjaan. Iya, betul. Ya. Jadi mari menggali potensi diri ya. Yeah. Bisa berawal dari hobi, bisa memang melihat dari YouTube itu kan banyak sekali inspirasi banyak. Yeah. Kita tinggal menggali apa sih yang kita punya,
dan meningkatkan value kita. Karena kan pasti Tuhan tuh memberi sesuatu, ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, tinggal kita mau peka nggak untuk mengasah kelebihan kita. Gitu ya Mas Aib ya. Inspiratif sekali teman-teman ini. Mudah-mudahan yang di luar sana yang sedang hopeless, yang sedang merasa dunia ini berakhir karena autoimun, silakan lihat YouTube ini dan semoga teman-teman bisa terinspirasi bahwa ada yang mungkin, selalu ada kemungkinan di balik kemustahilan. Gitu ya. Terima kasih sekali Mas Aib dan Ibu sudah hadir sore hari ini. Semoga kisah ini banyak menginspirasi teman-teman di luar sana. Saya yakin sekali akan banyak yang merasa tergugah dengan kisahnya Mas Aib. Apalagi penyintas rematik autoimun cowok itu kan sangat jarang. Ya, kebanyakan cewek ya Mas ya. Nah, ini salah satu penyintas rematik autoimun. Tamu kita yang dari Rally yang cowok baru Mas Aib juga ini kayaknya ya. Yang lainnya sama Kak Afred. Sama Kak Afred ya. Baru 2 yang dari tamunya Rally yang penyintas cowok. Oke, terima kasih sekali ya Bu ya atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu ya, karena dadaan ini teman-teman, jadi kita persiapannya juga tidak banyak, tetapi saya senang sekali Ibu dan Mas Aib bisa hadir di sini. Ini salah satu kolaborasi antara caregiver dan penyintas. Sukses terus untuk Mas Aib ke depannya, dan untuk Ibu terima kasih sudah mendampingi Mas Aib. Sehat-sehat terus ya. Terima kasih. Autoimun itu serius, tetapi harapan tidak akan pupus karena autoimun. Terima kasih.